Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Setelah kristal es ke-70, dia membutuhkan waktu beberapa kali lebih lama untuk menyerapnya. Saat Wang Lin menyerap lebih banyak kristal es, kristal tersebut mengandung lebih banyak kenangan. Dan hal pertama yang dilakukan Wang Lin setelah keluar dari kepompong adalah memeriksa tubuhnya. Saat dia menyerap lebih banyak warisan, spekulasinya terkonfirmasi. Bintang di dahinya melambangkan berapa kali tubuhnya mengalami rekonstruksi. Setiap setelah kristal es yang diserapnya, warna bintang di dahi akan menjadi lebih jelas. Dan pada saat yang sama, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa dengan setiap kristal es yang diserapnya, tubuhnya mengalami penyesuaian. Setelah menyesuaikan diri sebanyak 70 kali, Wang Lin bisa merasakan kekuatan tubuhnya. Tampaknya dia mengikuti langkah para dewa kuno. Meski dari luar tubuhnya tampak normal saja, namun di dalam telah mengalami perubahan yang luar biasa. Mata Wang Lin mulai berbinar. Dia membayangkan bahwa dalam kondisinya saat ini, tubuhnya akan mampu menahan pukulan dari formasi inti. Saat ini di dalam ruang yang berisi warisan pengetahuan dewa kuno, tidak ada lagi kristal es biru yang tersisa. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kepompong raksasa berwarna biru tua. Kepompong itu tidak normal dan terdapat banyak retakan di permukaannya. Jika dilihat lebih dekat, orang akan mengatakan bahwa itu tampak seperti retakan pada kulit dewa Tusi. Kepompong raksasa ini telah berada di sini selama bertahun-tahun tanpa ada tanda-tanda akan pecah. Seluruh area di sekitarnya juga terasa seperti dibungkam oleh suatu kekuatan misterius. Tubuh Wang Lin hanya berbaring di dalam kepompong dan jantungnya sudah lama berhenti berdetak seperti dalam kondisi kematian. Jiwanya tenggelam dalam memori dewa kuno. Dia mengalami kejadian mulai dari kelahiran dewa kuno Tusi hingga saat dia memutuskan untuk berlatih teknik ilahi transformasi tinta mengalir, seolah-olah dia sendiri yang ada di sana. Setelah mengalami semua itu, Wang Lin bahkan merasa bahwa dirinya sendiri adalah dewa kuno Tusi. Kebingungan seperti ini adalah sesuatu yang selama ini dihindari Wang Lin, tetapi sekarang pada kristal es terakhir, perasaan ini langsung meledak. Oleh karena itu, jiwa Wang Lin tetap tertidur. Setelah waktu yang tidak diketahui, suara retakan terdengar dari kepompong raksasa itu. Garis yang tak terhitung jumlahnya yang menutupinya mulai bertambah lebar. Segera dengan bunyi letupan, seluruh kepompong pecah. Segera sosok Wang Lin muncul dari dalam kepompong. Rambutnya berwarna putih dengan wajah yang sangat biasa. Namun auranya sangat tirani. Saat ini matanya terpejam dan jantungnya terhenti serta tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Setelah sekian lama, matanya terbuka. Matanya terasa seperti mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Wang Lin perlahan menghela nafas, lalu dia memeriksa tubuhnya. Setelah menyerap kristal es ke-94, dia dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya tubuhnya. Meski belum melakukan pengujian apapun, dia yakin tubuh ini akan membantunya mencapai tujuan dan memberikannya banyak manfaat. Mengingat saat dia menyerap kristal es terakhir, hatinya masih terasa kaget. Jika dia tidak mengambil tindakan pencegahan sebelum masuk ke dalamnya, seperti ketika dia menyerap kristal es ke-50 dan memperlambat laju penyerapan kristal es untuk menciptakan pondasi yang kokoh, maka setelah menyerap kristal es ke-94,
dia akan kehilangan dirinya sendiri dan akhirnya menjadi orang gila yang mengira dia adalah Dewa Tusi. Namun karena kokohnya fondasi yang dibangunnya, dia akhirnya mampu menahan badai dan mempertahankan jati dirinya. Kenangan yang diperolehnya hampir lengkap, namun hatinya masih merasakan sedikit keraguan. Menurut ingatan yang dia terima, kenangan itu berisi momen kelahiran Tusi ketika dia mulai berlatih teknik ilahi transformasi tinta mengalir. Namun bukan saat dia mentransmisikan teknik yang menyebabkan kematiannya. Wang Lin berpikir sejenak dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Dia menebak bahwa jumlahnya seharusnya tidak hanya ada 94 kristal es. Kenapa yang lainnya tidak ada di sini? Wang Lin mengerutkan kening dan memikirkannya sejenak. Kemudian kedua tangannya segera bergerak membentuk segel. Lalu dia berbicara dalam bahasa dewa kuno. Buka! Segera celah-celah terbuka di hadapannya. Di dalamnya dia menemukan ada 3 batu hitam bercahaya. Wang Lin meraih ketiga batu itu dengan tangannya. Saat dia melangkah maju, riak menyebar dari bawah kakinya. Dia segera mengambil 3 langkah dan menghilang dari tempat ini. Batu ketiga itulah yang menjadi bahan utama pembuatan bendera pembatas. Di dalam celah di meridian dewa kuno, ada banyak batasan yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga membentuk cincin di sekitar tempat tertentu. Kemudian sosok Wang Lin tiba-tiba muncul di luar cincin. Setelah menatap cincin itu sebentar dan memastikan tidak ada perubahan, dia berjalan ke depan. Pembatasan tersebut seolah-olah telah kehilangan kekuatannya karena tidak ada satupun yang aktif sama sekali. Dengan setiap langkahnya, dia berjalan menuju cincin dan batasan di sekelilingnya menghilang. Meskipun dia percaya tempat ini aman karena tidak benar-benar berada di dalam meridian, namun di ruang khusus yang tercipta dari ingatan warisan, Wang Lin secara pribadi sangat berhati-hati. Jadi dia masih meninggalkan banyak tindakan pengamanan. Setelah memasuki batasan, matanya tertuju pada tubuh lamanya dan tas penyimpanannya. Matanya menunjukkan ekspresi penyesalan. Tubuh di hadapannya sudah membusuk dan ada jejak energi spiritual yang terlepas dari tubuhnya. Jika dia tidak merekonstruksi tubuhnya setelah menerima warisan pengetahuan, maka dia harus mendapatkan tubuh lain. Dia meletakkan tangannya di posisi dada tubuh lamanya. Tubuh tak bernyawa itu tiba-tiba mulai melepaskan energi spiritual yang kental. Tak lama kemudian, retakan muncul di tangan dan kaki tubuh dan terus menyebar. Saat retakan semakin lebar, fluktuasi energi spiritual semakin besar. Akhirnya, tubuhnya benar-benar hancur dan berubah menjadi seukuran kepalan tangan yang melayang di udara. Setelah melihat intinya, dia merasakan keakraban. Bagaimanapun, ini adalah inti yang dia bentuk sendiri. Dan hubungan ini bukanlah sesuatu yang bisa terputus oleh waktu. Tak lama setelah itu, Wang Lin mengeluarkan tangan kanannya dan intinya terbang ke arahnya. Saat inti itu mencapai tangannya, inti itu menghilang ke dalam tubuhnya dan menyebar ke arah dantiannya. Begitu mencapai dantiannya, itu mulai berputar perlahan di tempatnya. Saat berikutnya, gelombang energi spiritual menyapu tubuh Wang Lin. Dia menutup matanya dan merasakan tubuhnya. Dia membuka kembali matanya, menatap sisa-sisa tubuh lamanya. Tangannya segera membentuk segel saat dia menggeram. Api es. Saat kata-katanya keluar dari bibirnya, titik-titik biru bercampur dengan sisa-sisa tubuh bersatu membentuk api biru. Wang Lin membuka mulutnya dan menyedot api biru ke tubuhnya. Tak lama kemudian, cahaya putih terpancar dari tangannya dan jubah hitam muncul. Setelah mengenakan jubah,
Wang Lin meraih kehampaan dan menciptakan celah. Tanpa ragu-ragu, dia langsung masuk ke dalamnya. Dia muncul kembali di tempat yang menyimpan warisan pengetahuan. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan memeriksa sekelilingnya. Setelah memastikan semuanya sama seperti sebelumnya, dia mulai melantunkan beberapa kata yang sangat rumit dalam bahasa dewa kuno. Dengan segel yang dibentuk oleh tangannya, layar cahaya yang mendidih muncul di hadapannya. Kata-kata di mulutnya bertindak seperti tangan tak terlihat yang memperluas layar cahaya. Segera, layar cahaya menjadi cukup besar dan bayangan dewa kuno muncul di sana. Wang Lin sangat akrab dengan tekanan yang dimiliki ilusi dewa kuno Tusi, sehingga hatinya tetap tenang. Setelah gambar itu muncul, 8 bintang di dahi Tusi memancarkan 8 berkas cahaya dan membentuk pusaran udara berbentuk segi 8. Wang Lin menatap bayangan dewa Tusi dan berpikir, tanah para dewa kuno, selamat tinggal. Pada saat ini di lautan iblis ada bintang-bintang tampak pecah dan kacau balau. Itu adalah cincin yang dibentuk oleh banyak planet besar yang pecah, dan tempat ini memiliki kekuatan misterius. Tidak peduli apakah itu saat masuk atau keluar, seseorang harus menghadapi banyak avatar dengan termometer yang sama dengan dirinya. Hanya setelah menang, seseorang dapat masuk atau keluar dari cincin misterius itu. Tempat ini juga sangat berbahaya, sehingga tidak banyak orang yang berani datang ke sini. Saat ini ada 2 pedang cahaya yang tersebar ke arah tempat ini. Pedang cahaya yang berada di depan jelas lebih redup. Di dalam cahaya itu ada seorang wanita muda dengan bibir mengerucut dan wajah pucat. Dia mengenakan pakaian berwarna merah kehijauan, pinggangnya ramping, dan dia terlihat sangat cantik. Adapun di dalam cahaya di belakangnya ada seorang pria paruh baya dengan wajah persegi dan alis tebal serta matanya sebesar lonceng. Dia memasang senyum mengejek di wajahnya saat matanya yang dingin menatap wanita muda di depannya. Pedang di bawah kakinya sangat stabil. Dia jelas tidak berusaha terlalu keras dalam mengejarnya. Namun saat dia menatap wanita itu, matanya menjadi lebih dingin. Wanita muda itu memandang ke depan pada bintang-bintang yang kacau balau dan sebuah ide muncul di pikirannya. Dia telah berlari selama sebulan dan selama sebulan terakhir ini, kemanapun dia berlari, orang itu selalu berada dekat di belakangnya. Jika dia tidak menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri, maka dia pasti sudah tertangkap. Namun menggunakan teknik rahasia ini terlalu membutuhkan banyak kekuatan spiritual. Setelah menggunakannya beberapa kali, dia tidak dapat menggunakannya lagi. Di bawah tekanan ini, dia panik dan tidak memperhatikan kemana dia pergi. Tanpa disadari, dia telah sampai di bintang hancur. Ketika dia menyadari hal ini, dia ingin mengubah arahnya. Tetapi pada saat ini, orang itu menyusulnya lagi. Dia menjadi tidak berdaya sekarang, sehingga dia hanya bisa bergerak maju. Segera, keduanya semakin dekat ke cincin yang dibentuk oleh bintang-bintang rusak. Dia tahu di dalam hatinya bahwa orang di belakangnya tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi bermain-main dengannya dan sengaja menekannya agar terus bergerak maju. Namun dia harus berhati-hati untuk tidak memasuki cincin bintang rusak yang kacau balau, tetapi jaraknya sekarang semakin dekat. Sosok pria parubaya yang bernama Qian Kun dengan santai mengejarnya. Jika bukan karena dia tiba-tiba menggunakan teknik melarikan diri beberapa kali, dia pasti sudah menangkapnya. Tetapi sekarang, wanita itu dengan panik berlari menuju bintang rusak yang kacau balau. Sepertinya saat ini surga pun membantunya. Memikirkan hal ini, senyumannya semakin melebar dan menjadi lebih dingin. Suara suram Qian Kun perlahan terdengar. Yun Fei,
Di depanmu ada bintang rusak yang kacau balau. Di lautan iblis, bintang rusak yang kacau balau adalah tempat yang sangat berbahaya. Sampai saat ini, belum ada seorang pun yang melewatinya dengan mengandalkan keberuntungan. Apakah kamu ingin mencobanya? Wajah Yunfei semakin pucat dan rasa pahit di hatinya semakin bertambah besar ketika dia berada 5 kaki jauhnya dari bintang rusak yang kacau balau. Dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia memandang Qian Kun dengan wajah suram sambil menggigit bibirnya. Dia mulai berkata, "Senior, junior kesini secara kebetulan. Kenapa kamu harus membunuhku?" Mulut Qian Kun bergerak-gerak saat mendengar kata-katanya. Pedang di bawah kakinya berhenti 10 kaki dari Yunfei. Dia melirik sekilas ke arah bintang rusak yang kacau di belakangnya, lalu menyeringai dan berkata, "Aku di sini hanya atas perintah. Kamu harus menyalahkan dirimu sendiri karena mengambil sesuatu yang tidak seharusnya kamu miliki." Mendengar apa yang dikatakan Qian Kun, Yunfei segera tertawa. Dia langsung mengeluarkan sepotong batu giok dari tasnya dan melihat ke arah Qian Kun lalu berbicara, "Ini adalah sesuatu milik tuanku. Bagaimana itu adalah sesuatu yang tidak boleh kuambil? Senior, di dalam istana ajaib ada replikanya. Bahkan jika aku mengambilnya, itu tidak akan mempengaruhi istana ajaib sama sekali." Tatapan Qian Kun tertuju pada bongkahan batu giok dengan ekspresi penuh keserakahan. Tugasnya adalah membunuh wanita ini dan mengambil kembali batu gioknya. Ada segel yang ditempatkan oleh istana ajaib pada batu giok ini. Qian Kun tahu bahwa meskipun dia berhasil mendapatkannya, dia tidak bisa menggunakannya, namun hanya bisa mengembalikannya. Dan wanita bernama Yunfei ini, meskipun identitasnya ambigu, dia dapat membaca batu giok ini. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mencurinya. Karena rangkaian kejadian ini, dia tidak hanya tidak membunuhnya, tetapi justru terus mengikutinya dari dekat. Setelah terdiam sejenak, Qian Kun dengan muram berkata, "Aku tidak tahu apakah mengambil batu giok itu akan mempengaruhi istana ajaib atau tidak. Aku hanya tahu bahwa jika aku mengambilnya, maka itu akan sangat bermanfaat bagiku." Mendengar kata-katanya, wanita itu mengungkapkan ekspresi berani. "Senior, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Tetapi pertimbangkan betapa pentingnya batu giok ini." Qian Kun tidak mengatakan sepatah kata pun lagi, tetapi ada sedikit kegembiraan yang muncul di matanya. Dia sudah tahu bahwa Yunfei ini adalah penerus sekte Qi Huang yang terkenal. Meskipun sekte Qi Huang dihancurkan oleh kekuatan misterius, namun entah bagaimana Yunfei berhasil melarikan diri tanpa terluka. Setelah itu, Yunfei yang memegang sepotong batu giok berisi resep pil paling berharga dari sekte Qi Huang ditangkap oleh istana ajaib dan dipaksa menjadi selir di sana. Sekarang, setelah bertahun-tahun, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk melarikan diri dengan membawa sepotong batu giok. Ranah Qian Kun berada di tahap pertengahan formasi inti. Meskipun garis menuju tahap akhir tipis, namun teknik budidayanya sangat terbatas. Dia takut tidak akan pernah bisa memasuki tahap akhir. Tetapi jika dia bisa mendapatkan batu giok ini dan membuat pil dengan resep di dalamnya, maka ada kemungkinan dia bisa memasuki tahap akhir formasi inti. Wanita itu menghela napas berat dan tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan sepotong batu giok kosong. Setelah mencetak informasi pada batu giok, dia berkata, "Senior, aku sudah selesai mencetaknya. Jika kamu membiarkanku melarikan diri, maka batu giok ini akan menjadi milikmu." Mendengar ucapannya, Qian Kun tertawa dan berkata, "Bagus.
Pertama, serahkan gioknya. Setelah aku mengkonfirmasi informasi di dalamnya, aku akan membiarkanmu pergi. Ketika selesai berbicara, dia mulai bergerak maju. Melihat ini, Yun Fei dengan cepat berteriak, "Berhenti!" Dia memegang batu giok di tangan kanannya, dan hanya dengan sedikit kekuatan spiritual, dia dapat menghancurkannya. Pada saat yang sama, dia mundur 2 kaki sambil menatap Qian Kun lalu berkata, "Senior sudah berada di tahap pertengahan formasi inti, dan aku baru saja memasuki tahap formasi inti. Aku 1 tingkat di bawah senior, jadi aku tidak bisa tidak waspada terhadap senior. Aku khawatir senior tidak menepati janji setelah mendapatkan batu giok ini." Qian Kun sedikit mengerinyit mendengar kata-katanya. Mata dinginnya menatap batu giok di tangannya dan berkata, "Apa maksudmu?" Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.